mendapatkan keimanan yang baik. Kemudian akhwati fillah azani Allah wa iyyakunna jami'an, iman yang dimaksud dengan iman itu bukan hanya iman secara qalbiyah saja, bukan hanya iman secara keyakinan saja, bukan hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman bahwasanya Allah itu pencipta kita, bukan, tapi iman juga tapi amalan juga itu termasuk dalam iman kita. Semua para ulama sepakat bahwasanya al-iman qaulun wa amalun. Iman itu adalah perkataan dan juga amalan-amalan kita, wa'tiqadun, dan juga keyakinan. Ini harus ada dalam keimanan kita, harus ada dalam diri imannya itu sendiri, yaitu apa? Perkataan kita, amalan-amalan kita, dan keyakinan kita, semuanya harus diistiqomahkan, masuk ke dalam istiqomah. Kemudian akhwati fillah azani Allah wa iyyakunna, dalam jalan kita, ketika kita sedang dalam keistiqomahan kita, tidak kita pungkiri bahwasanya ada syaitan yang mengikuti kita, yang menjejaki langkah kita ketika kita sedang istiqomah, lagi enak-enaknya sudah berpakaian syar'i yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah enak-enaknya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti syaitan di situ akan bermain dengan hati kita. Hati kita akan dibolak-balik. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan supaya apa? Supaya kita membaca doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Ini adalah doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan sering diulang-ulang oleh Rasulullah. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balik hati, tsabbit qalbi ila dinik, tetapkanlah hati ini dalam agamamu. Wa ya musarrifal qulub, wahai Allah yang memalingkan hati, sarrif qalbi ila ta'atik, maka palinglah hati ini kepada ketaatanmu. Nah, kita seorang hamba pasti tidak akan lepas dari yang namanya bisikan syaitan, tidak akan lepas dari yang namanya kesalahan-kesalahan. Nah, bagaimana ketika seorang istiqomah sedang meninggalkan maksiat yang dia dulu sering melakukannya, kemudian dia istiqomah meninggalkannya, atau dari ibadah yang dulu dia tidak pernah lakukan, kemudian dia lakukan dan istiqomah, nah pasti ada syaitan yang pasti akan menggoda. Syaitan itulah yang akan memainkan kita. Bagaimana kita melawan syaitan ini, dan bagaimana kita menghadapi peristiwa seperti ini yang namanya adalah futur, yang dinamakan dengan futur, malas atau lemah diri kita, manusia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Allah, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Kata Allah Subhanahu wa taala, fastaqimu ilaihi, istiqomahlah kepada Allah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala nyuruh apa? Wastaghfiru, dan mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu ketika kita berada dalam keadaan istiqomah, Allah tahu manusia pasti akan membuat kesalahan, membuat sebuah kesalahan yang kecil pun sering atau terpeleset dalam kemaksiatannya lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk meminta ampun. Ya Allah, ampunilah aku. Padahal dia sedang berada dalam istiqomah, tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia untuk meminta ampun. Walaupun manusia dalam keadaan istiqomah pasti akan mendapatkan kesalahannya. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, dan juga sabda Rasulullah SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ini hadis yang sudah kita pelajari. Kata Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan iringilah keburukan itu dengan kebaikan, maka kebaikan ini akan menghapus keburukan sebagaimana yang kita pelajari. Maka jika kita melakukan kesalahan dalam keistiqomahan kita, cepat-cepat kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cepat-cepat tutup lubangnya dengan kebaikan. Kita nggak tahu kapan kita akan meninggal. Jangan sampai kita menunda taubat, sehingga nanti syaitan senang ketika seorang manusia, seorang hamba Allah itu meninggal
dan dia belum taubat dalam kemaksiatannya, syaitan senang. Syaitan sangat senang dengan teman ini, dengan orang ini. Berbeda dengan ketika seorang manusia, ya, dia sebelum meninggal dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak menunda taubatnya, ya. Maka syaitan akan menyesal. Capek-capek sudah, kata syaitan apa? Capek-capek sudah saya membisikkan dari awal sampai akhir, ya, godaan-godaanku. Ternyata di akhir-akhir orang ini malah taubat. Nah, nanti syaitan akan menyesal, tidak menjadi temannya nanti. Nah, tapi kita jangan sampai menunda taubat kita. Mata namut, kapan kita meninggal? La nadri, kita nggak tahu, ya. Wa ma tadri madza taksibu ghadan, kita nggak tahu apa yang akan kita lakukan besok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, lihatlah, atau wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, lihatlah apa yang nanti kamu akan lakukan besok. Kita harus merancang besok itu kita akan mau melakukan apa saja, kebaikan atau keburukan. Nah, cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tutup lubang kesalahannya dengan kebaikan. Kemudian yang terakhir, akhwati fillah, ya, setelah kita insya Allah berhasil dalam istiqomah kita dan setelah kita niat untuk istiqomah kita, proses atau salah satu cara untuk bisa langgang dengan istiqomahnya kita itu apa? Kita harus menjaga lisan kita. Karena apa? Istiqomah itu kan, ya, itu bersumber dari hati. Hati itu adalah raja anggota badan kita. Nah, lisan di sini apa? Lisan itu sebagai penerjemah hati kita, sebagai pentakbir, sebagai orang yang mengeluarkan isi hati kita. Makanya menjaga lisan, ya. Makanya lisan seseorang itu menggambarkan apa yang ada di dalam hatinya. Kalau busuk lisannya pasti akan busuk. Nah, jadi jangan sampai, ya. Nah, jadi ada perkataan misalnya, ya. Sini penting nih, perkataan ini banyak menjadi syubhat bagi orang-orang remaja. Nah, ada perkataan yang bilang lebih baik mempunyai lisan yang kotor tapi hatinya lembut daripada mempunyai lisan yang indah tapi hatinya munafik. Ini perkataan betul apa salah? Ini perkataan salah 1000%, ya. Salah 1000%, ya. Semuanya dua sisi itu tidak baik sama sekali, ya. Coba antum lihat. Orang pertama, lisannya kotor, sering bernyanyi, sering mengumpat, sering menggunjing, menggibah, sering berkata kotor, ya, sering teriak-teriak, sering melawan orang tua. Nah, terus dibilang, oh hati saya lembut kok. Tidak ada, itu bohong, ya. Bagaimana dia bisa hatinya lembut kalau misalnya lisannya kotor seperti itu, busuk seperti itu? Ini namanya orang bodoh. Jadi orang yang terkena syubhat ini adalah orang-orang yang akalnya cetek, ya. Jadi lisan itu adalah ibarat hati kita. Jadi orang pertama ini adalah salah, ya. Jika hatinya baik, lembut, maka lisannya pun akan lembut, akan mengeluarkan kata-kata yang baik, yang indah, yang membahagiakan orang lain. Baik. Orang yang kedua, ya, orang yang kedua apa tadi? Perkataannya lembut, indah, tapi hatinya munafik. Ini juga salah. Ini adalah orang munafik, betul. Ya, dia bilang betul munafik, ya. Hatinya munafik. Mungkin dia mengatakan kepada seorang sesuatu yang dia aslinya tidak suka. Nah, ini salah, munafik, betul. Tapi dua-duanya salah. Jadi amalan hati dan amalan anggota badan itu tidak akan bisa terpisah, sama sekali. Kalau hatinya baik, ya, maka amalannya pun akan baik. Tidak mungkin hati baik amalan buruk, tidak mungkin, sama sekali tidak ada orang seperti itu, tidak mungkin ada, wallahi nggak ada. Tidak ada seperti itu. Nah, karena apa? Karena sabda Rasulullah SAW pernah mengatakan
La yastaqimu imanu abdin, tidaklah baik iman seseorang itu, hatta yastaqima qalbuh, sampai hatinya pun itu baik. Kemudian wala yastaqimu qalbuhu, dan hatinya pun, dan tidaklah hatinya itu baik, hatta yastaqim lisanuhu, sampai lisannya itu baik. Jadi tiga ini itu saling berhubungan, iman kita, hati kita, dan juga lisan kita. Nah, tidak ada ya misalnya hati baik lisan buruk, atau lisan buruk hati baik iman buruk, tidak ada, semuanya harus baik. Itu yang Allah Subhanahu wa taala puji, itu yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita untuk melakukannya. Nah, seperti itu. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya kita dalam Islam harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah dalam iman tersebut. Dan di antara iman itu adalah dan di antara istiqomah dalam iman itu adalah, pertama, tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Selalu mempercayai bahwasanya Allah itu adalah pencipta kita, Allah itu adalah Tuhan kita. Kemudian beriman dengan istiqomah dalam amal, karena amal itu adalah salah satu dari iman kita. Karena iman adalah qaul wal amal wa i'tiqad, perkataan dan amalan, dan juga keyakinan. Dan ketika kita istiqomah, kemudian syaitan menggoda kita, dan kita salah dalam istiqomah kita, maka kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan menutupi kesalahan itu dengan kebaikan. Dan yang terakhir adalah, ya, semua istiqomah kita, ya, itu lebih bisa digambarkan dengan lisan kita, dan kita harus menjaga lisan kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin sampai sini saja. Dan juga tugasnya adalah yang pertama adalah apa arti dari istiqomah dalam hadis ini. Kemudian soal yang kedua adalah bagaimana kita melawan syubhat perkataan lebih baik mempunyai lisan yang buruk dan tapi hati munafik, tapi hati lembut, daripada lisan baik tapi hati munafik. Bagaimana kita cara melawan syubhat perkataan ini? Karena banyak remaja sekarang, dewasa sekarang itu kena syubhat seperti ini, berbahaya. Maka ini salah sama sekali. Nah, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.